Dan Yesus adalah orang yang tidak beragama, seorang pelanggar Sabat buat mereka, yang harus dihentikan bagaimanapun caranya. Mereka tidak puas dengan cara Yesus mempraktikkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 29 Oktober 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaatnya soal kebenaran yang dia katakan, bahwa dia mewartakan tentang Kristus. Dia tidak berdusta. Dia sadar dia mewartakan kepada bangsa Israel juga yang adalah bangsa terjanji. Allah mereka itulah yang dia wartakan, Kristus yang dia wartakan, karena kehadiran dari Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Kita tahu Rasul Paulus diutus oleh Kristus sendiri untuk mewartakan kebenaran tentang Allah. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6, di mana Yesus menyembuhkan seorang busuk air, dan Yesus mempertanggungjawabkan kenapa dia tetap menyembuhkan walaupun dia tahu itu adalah hari Sabat. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema ini. Cinta dan belas kasihan Tuhan selalu ada dan nyata. Bagaimana sikap kita terhadap perintah untuk memelihara hari Sabat, untuk menghormati hari Sabat sebagai hari kudus, sebagai hari yang suci untuk menghormati Tuhan? Orang-orang Farisi, mereka sangat yakin bahwa Yesus adalah pelanggar Sabat yang sembrono. Ada banyak insiden dalam Injil di mana kita temukan Yesus tetap setia menunjukkan kasih Allah meskipun hari Sabat. Dia tahu itu hari Sabat, tapi buat Yesus kasih Allah harus selalu ada dan nyata buat mereka yang membutuhkan, dan dia tunjukkan itu tanpa takut pada segala aturan. Saudara dan saudariku, Injil hari ini mencatat insiden di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh dalam seminggu yang dikhususkan untuk beristirahat dan untuk menyembah Allah, untuk menghormati Allah. Orang mungkin akan berpikir bahwa mujizat yang Yesus buat pada hari Sabat mungkin akan semakin menarik kekaguman dan rasa terima kasih dari banyak orang, terutama tentunya dari mereka yang mengalami. Tapi tidak demikian dengan para pemimpin agama. Sayang seribu sayang, setiap insiden terutama yang terjadi pada hari Sabat tampaknya memicu permusuhan yang meningkat dari para pemimpin agama yang memiliki interpretasi yang melampaui niat Tuhan untuk hari libur Sabat. Mereka yakin bahwa Yesus adalah orang yang berbahaya, dan Yesus adalah orang yang tidak beragama, seorang pelanggar Sabat buat mereka, yang harus dihentikan bagaimanapun caranya. Mereka tidak puas dengan cara Yesus mempraktikkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Tapi hemat saya, mereka takut
akan kedudukan mereka. Mereka takut akan ketidakpercayaan dari orang banyak terhadap mereka sebagai pemimpin agama, karena mereka kurang kasih. Mereka kurang mempraktikkan kasih itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, karenanya mereka kemudian mengundang Yesus untuk makan pada hari Sabat. Padahal mereka sudah tahu Yesus sering mengadakan mujizat pada hari Sabat. Penginjil Lukas, Injil yang kita dengar hari ini, adalah seorang tabib dan pengamat yang tajam dari kondisi manusia. Dia mencatat watak orang Farisi ketika mereka orang Farisi ini membawa Yesus ke tengah persekutuan mereka. Bahasa tubuh seringkali berkomunikasi lebih jujur daripada kata-kata. Penginjil Lukas mencatat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengawasi Yesus. Mereka mengawasi Yesus dengan tidak diragukan lagi, dengan kecurigaan yang besar. Mereka ingin menangkap Yesus bersalah ketika dia melanggar ritual hari Sabat, agar dengannya mereka dapat menuduh dia melanggar hukum Allah dan dengannya dapat mendiskreditkannya dari kehidupan sosial. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi yang demikian di mana Yesus dimata-matai, Yesus sudah dicurigai, perhatian Yesus tetap berdasarkan kasih. Perhatian Yesus ketika sedang duduk makan dengan orang-orang yang Farisi, Yesus perhatiannya langsung beralih kepada seseorang yang memiliki penyakit fisik, penyakit busung air. Pertanyaannya, bagaimana orang yang sakit itu bisa masuk ke pesta makan itu? Dalam iklim panas, gersang di Palestina, biasanya rumah-rumah akan terbuka dan orang-orang dengan bebas mampir tanpa banyak keributan dan perhatian. Bagi mereka yang berpikiran religius, mengecualikan pengemis dianggap tidak adil. Dan jika seorang rabi datang untuk makan, diharapkan dia berbicara beberapa patah kata saja. Jadi para rabi terkenal jelas menarik banyak orang dimanapun mereka pergi. Sehingga tidak heran ketika Yesus ada di tempat itu menarik orang ke sana. Apalagi Yesus yang pastinya sudah terkenal dengan segala mujizat kesembuhannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus tahu bahwa tuan rumah ingin menangkapnya karena melanggar ritual Sabat mereka. Sehingga ketika Yesus membuat pembelaannya untuk kesembuhan yang dia persembahkan buat yang sakit busung air, mereka kemudian memperlakukannya dengan sangat dingin. Mereka tidak dapat menanggapinya karena Yesus membuat pembelaan yang luar biasa yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka terjerat dalam legalisme mereka sendiri dan tidak dapat memahami atau melihat tujuan Tuhan dalam mengizinkan pekerjaan penyembuhan didahulukan daripada istirahat di hari Sabat tersebut. Mengapa Tuhan memberikan perintah untuk menguduskan hari Sabat? Mengapa Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak bekerja pada hari Sabat? Istirahat Sabat dimaksudkan sebagai waktu untuk mengingat, untuk merayakan kebaikan Tuhan, kebaikan karyanya, baik lewat penciptaan maupun lewat penebusan. Itu adalah hari yang dikhususkan untuk memuji Tuhan, karya ciptaannya dan tindakan penyelamatannya atas itu. Itu dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan sehari-hari dan untuk memberi istirahat dan penyegaran yang diperlukan. Namun itu bukan berarti atau bukan dimaksudkan untuk menghentikan cinta akan Tuhan dan sesama. Hukum cinta, hukum kasih menggantikan hukum istirahat, menggantikan hukum Sabat. Ya, Yesus menunjukkan kekeliruan legalisme orang Farisi dan menunjukkan bagaimana maksud Allah
untuk hari Sabat itu. Maksud Allah untuk hari Sabat kan sekedar hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi terus untuk mewartakan kebaikan Tuhan, berbuat baik dan menyembuhkan adalah salah satu daripada perbuatan baik itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk membebaskan kita dari kebodohan, dari kesalahan, dari intoleransi, dan dari prasangka. Apakah kita menghormati hari Tuhan dengan istirahat dan penyembahan yang layak pada Tuhan? Dan apakah kita memperlakukan sesama kita dengan kasih, dengan belas kasihan dalam segala situasi? Apapun itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk dalam segala situasi tetap menjalankan hukum kasih. Karena hukum kasih adalah hukum utama dan terutama. Hukum pertama dan terutama. Kasih Allah selalu ada dan nyata lewat kita umatnya, lewat kita para murid Tuhan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami selalu menghormati-Mu, baik dalam pekerjaan kami maupun dalam istirahat kami, dan dalam cara kami memperlakukan sesama kami. Penuhi kami dengan cinta-Mu dan jauhkan kami dari semangat kritis dan tidak toleran, sehingga kami boleh selalu menyenangkan-Mu dan membawa kebaikan untuk sesama kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu, kita sekalian semua yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.